Halo, selamat siang teman-teman. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran secara daring bahasa Indonesia ya teman-teman. Sudah siapkah buku kalian di atas meja beserta alat tulis dan buku tulis bahasa Indonesia? Baik. Mari. Kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari teman-teman kita buka buku SPS Bahasa Indonesia halaman 69 ya. Sudah dibuka teman-teman bukunya? Baik. Bentar ya teman-teman ya. Halaman 69 bagian C. Penilaian akhir semester paket 1. Ya, selamat datang di sekolah secara daring ya. Tidak terasa ya teman-teman ya, materi kita sudah selesai semua. Sekarang kita membahas penilaian akhir semester paket 1. Mari teman-teman kita baca bersama-sama halaman 69. Kita dulu baca soalnya dulu, lalu kita kita baca teksnya dulu secara bersama-sama, lalu kita baca soalnya, lalu nanti kita akan bahas. Ibu tulis di chatroom ya. Kalian menyalinnya di buku tulis bahasa Indonesia. Ingat tulisan yang rapi, jangan lupa penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Nomor 1. Bacalah teks di bawah ini. Ayam dan bebek merupakan hewan yang biasa diternakan oleh manusia. Peternakan kedua hewan ini adalah untuk menghasilkan daging maupun telur untuk dikonsumsi. Untuk dapat menghasilkan daging dan telur yang berkualitas, hewan-hewan ini harus dirawat dengan baik. Perawatan untuk ternak ayam dan bebek yang paling utama adalah pemberian pakan. Pakan yang diberikan haruslah pakan yang bernutrisi. Dengan demikian, ayam dan bebek yang dikonsumsi dagingnya bertumbuh besar dan sehat. Begitu pula dengan ayam dan bebek yang menghasilkan telur. Jika kesehatannya baik, maka telur yang dihasilkan pun juga berkualitas baik. Oke, ada berapa paragraf? Ada 2. Berarti di dalam teks ini ada 2 ide pokok. Ide pokok di paragraf pertama apa teman-teman? Iya, ayam dan bebek merupakan hewan yang biasa diternakan oleh manusia. Lalu paragraf yang kedua, apa ide pokoknya? Betul, perawatan untuk ternak ayam dan bebek yang paling utama adalah pemberian pakan. Baik. Boleh di-highlight ya ininya untuk ide pokoknya. Mari kita baca soalnya dulu ya, teman-teman. A. Objek pengamatan teks laporan tersebut. Apa yang sudah dibahas dalam teks ini? Simpan dulu jawabannya. Kita baca dulu soalnya ya. Yang B. Informasi penting apa yang didapat dari paragraf kedua teks? Barusan saja Ibu sudah sebutkan dan kalian sudah di-highlight ya. C. Tuliskan
kesimpulan dari isi teks laporan tersebut. Mari kita jawab bersama-sama. Tulis di buku tulisnya ya. Untuk jawaban C. Jika tidak ada bukunya, tulis dengan kertas putih A4. Lalu difoto, dikirim ke Ibu Rika. Ya. Baik, nomor 1A. 1A. Apa jawabannya, teman-teman? Apa objek pengamatan teks laporan tersebut? Iya, betul. Objeknya adalah peternakan ayam dan bebek. Objeknya ya ayam dan bebek. Ya. Jadi jawabannya adalah peternakan ayam dan bebek. Lalu yang B. Informasi penting apa yang didapat dari paragraf kedua? Apa informasinya tadi? Iya, betul. Perawatan untuk ternak ayam dan bebek. Yang paling utama adalah pemberian makan itu adalah makanan. Ya. Jadi tidak sembarangan ya teman-teman ya memberikan makan untuk bebek dan ayam, apalagi untuk peternakan. Ya, kalau dikasih makannya tidak bernutrisi, tidak sehat, maka ayamnya tidak akan cepat besar dan telurnya juga tidak bagus ya, ataupun tidak layak untuk kita bisa konsumsi ya. Baik. Yang C, tuliskan kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa membuat kesimpulan? Silakan. Oke, kesimpulannya kalian buat sendiri ya, dengan kata-kata kalian sendiri, tidak perlu harus sama persis kayak Ibu Rika. Tapi kalau mau sama juga tidak apa-apa. Ya. Baik, kalau Ibu Rika seperti ini, kesimpulannya adalah jika ayam dan bebek diberikan pakan yang bernutrisi, maka dagingnya bertumbuh besar. Dan sehat. Sehingga telur yang dihasilkan telur yang dihasilkan bagaimana teman-teman? Telur yang dihasilkan juga berkualitas baik ya, sehingga telur yang dihasilkan berkualitas baik juga ya teman-teman. Oke, inilah kesimpulan Ibu Rika. Kalau kalian mau menyimpulkan sendiri, silakan dengan kata-kata kalian. Ya, baik, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 2, bagian C. Bacalah teks di bawah ini. Jadi kita baca bersama-sama.
Cut Nyadin merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Tanah Rencong, Aceh. Beliau dilahirkan pada tahun 1848. Cut Nyadin berasal dari keluarga terkemuka di Lampadang, Kesultanan Aceh. Cut Nyadin kecil dididik dengan ajaran Islam yang kuat. Perang pertama pecah saat Belanda pertama kali mendarat di pantai Ciu Riu Men pada 8 April 1873. Kala itu Belanda dipimpin Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler menyerang Masjid Baitur Rahman yang dianggap sebagai markas pejuang Aceh. Cut Nyadin sangat murka terhadap penyerangan tersebut. Bersama suaminya, Tengku Umar, mereka berperang melawan Belanda. Namun sayang, aksinya dapat digagalkan dengan mudah oleh Belanda. Beliau akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Selanjutnya beliau dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lainnya. Pada 6 November 1908, beliau meninggal dunia karena usianya yang sudah lanjut. Sumber diambil dari kumpulan pahlawan Indonesia dengan penyesuaian. Oke. Ada berapa paragraf? 1 paragraf. Apa ide pokok dari cerita ini? Dari teks ini? Iya, Cut Nyadin ya merupakan pahlawan Indonesia berasal dari Tanah Rencong, Aceh. Ini adalah pahlawan wanita ya teman-teman. Beliau bersama suaminya mempertahankan Tanah Rencong ini dari penjajahan Belanda. Kenapa disebut dengan Tanah Rencong? Rencong itu adalah alat tradisional dari Aceh. Sebab itu kita menyebutnya Aceh itu terkenal dengan Tanah Rencong. Ibu kota Aceh adalah Banda Aceh. Ya. Baik. Kita baca dulu ya soalnya sebelum kita jawab pertanyaan ini. A. Di mana Cut Nyadin dilahirkan? B. Siapa suami Cut Nyadin yang ikut berperang melawan Belanda? C. Mengapa Cut Nyadin melakukan perlawanan terhadap Belanda? D. Bagaimana alur peristiwa perlawanan Cut Nyadin melawan Belanda? Di mana Cut Nyadin dilahirkan? Ya, Cut Nyadin dilahirkan di Tanah Rencong, Aceh. Nah, siapa suami Cut Nyadin? Nah, ini ada di sini nih, ya. Tengku Umar. Oke, teman-teman, sedikit pengetahuan buat kalian ya. Di Aceh itu untuk perempuan biasanya pemberian namanya itu menggunakan kata awalnya itu Cut. Ya, seperti contoh ya ada artis Indonesia namanya Cut Mutia, Cut Tari, Cut Mutia, dan lain sebagainya. Oh, Ibu Rika dari Aceh, mungkin namanya Ibu Rika Cut Rika. Seperti itu ya. Lalu untuk yang laki-laki itu selalu menggunakan kata Tengku. Ya, Tengku Umar, Tengku Rafli, dan lain sebagainya. Baik. Yuk kita lanjut saja menjawab pertanyaan bagian 2 ya. 2A. Di mana Cut Nyadin dilahirkan? Cut Nyadin lahir di Tanah
Rencong. Itu Aceh. Lalu yang B, 2B. Siapa nama suami Cut Nyadin? Namanya siapa tadi sudah Ibu sebutkan? Iya, Tengku Umar. Oke, nomor yang C. Mengapa Cut Nyadin melakukan perlawanan terhadap Belanda? Ingat, kalau ada kata mengapa, berarti jawaban harus menggunakan karena. Oke, yuk kita lanjut. Mengapa? Karena Belanda dipimpin Jenderal siapa di sini? Johan Harmen Kohler menyerang Masjid Baitur Rahman, ya, menyerang Masjid maaf ya Ibu Rika harus pastikan karena ini takut salah. Baitur Rahman yang dianggap sebagai apa, anak-anak? Iya, markas pejuang Aceh. Ya. Nah, tidak hanya Cut Nyadin aja, Ibu Rika juga marah loh kalau ternyata masjidnya diserang. Tidak boleh ya teman-teman, ini tidak boleh dicontoh. Masjid, gereja, pura ya, terus wihara, itu tempat-tempat sembahyang umat beragama yang ada di Indonesia. Itu tidak boleh diserang, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dirusak, karena itu adalah rumah Tuhan. Pernah kejadian tsunami besar ya, tahun 2004 ya, 2008, lupa. Itu semua kota Aceh luluh lantah. Tapi ini satu bangunan yang masih utuh, yaitu masjid. Masjid itu adalah rumah Tuhan ya teman-teman, yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita hormati. Ya, itulah sebabnya mengapa masjid itu, ada juga gereja waktu itu juga ya, terjadi kebakaran, ternyata salib dan beberapa patung Bunda Maria ya itu masih utuh karena Tuhan menjaga dan melindungi rumah ibadat, tempat kita berdoa dan beribadah. Ya, oke, baik, kita lanjut. Oh ya, tadi yang C, sekarang kita nomor 2 yang D ya teman-teman ya. Yang D, maaf ya itu berikan lupa tulis yang C. Oke, yang D apa? Bagaimana alur peristiwa perlawanan Cut Nyadin melawan Belanda? Alurnya bagaimana? Pertama kali adalah alur ceritanya, alur peristiwanya berawal dari apa? Ya, benar, berawal dari Belanda mendarat di mana? Betul, Belanda mendarat di pantai Ziumen. Ya. Lalu menyerang Masjid Baitur Rahman. Ya. Terjadilah peperangan, tetapi
dapat digagalkan oleh Belanda. Dan Cut Nyadin ditangkap, ya, ditangkap oleh Belanda. Inilah kronologis atau urutan alur ceritanya, alur peristiwa Belanda sampai ke Indonesia di Aceh, lalu terjadi peperangan sampai akhirnya Cut Nyadin ditangkap oleh Belanda. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang ke nomor 3. Oke. Belum selesai. Nomor 3, bacalah teks eksplanasi di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Komputer adalah laptop menjadi alat yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Benda ini digunakan untuk saat bekerja maupun mengerjakan tugas sekolah. Pernahkah kalian bertanya-tanya saat mengetik menggunakan komputer atau laptop? Mengapa tombol-tombol huruf pada keyboard tersusun secara acak? Christopher Layton Solles juga menciptakan mesin tik dan membuat tombol huruf di keyboard tersusun acak. Mesin tik ini tercipta pada tahun 1867. Ia pun mengembangkan mesin tik dengan tombol yang sekarang disebut tombol QWERTY pada tahun 1873. Penyusunan tombol seperti ini bukan tanpa alasan. Saat menggunakan tombol yang berurutan, Christopher mengalami masalah pada batang-batang huruf itu. Saling mengait sehingga mengalami kegagalan mekanik saat mengetik. Oleh karena itulah, Christopher mencari kombinasi huruf acak agar masalah ini terselesaikan. Maka terciptalah urutan Q, W, E, R, T, Y pada mesin tik. Pada akhirnya susunan di mesin tik ini diwariskan pada keyboard standar pada semua komputer hingga saat ini. A. Topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? B. Tuliskan bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut. C. Tuliskan ide pokok setiap paragraf pada peta pikiran. Baik, teman-teman. Topik yang dibahas tentang apa ini? Ya, topik yang dibahas tentang apa ya? Iya, tombol-tombol huruf pada keyboard, laptop, atau komputer. Ya. Lalu yang B, nah bagian-bagiannya. Masih ingat bagian-bagian apa saja yang ada di teks eksplanasi? Yuk kita langsung jawab aja ya bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, nomor 3. Yang A, 3A. Baik. Tentang apa ini topik yang dibahas? Iya, kombinasi huruf pada acak ya, pada komputer atau laptop.
Lalu yang B, bagian-bagiannya. Paragraf 1. Apa paragraf 1? Ya, silakan dibuka bukunya kalau lupa ya. Halaman berapa, masih ingat? Iya, paragraf 1 adalah paragraf 1 itu pernyataan umum. Paragraf 2 apa? Deretan penjelas. Paragraf 3 apa? Paragraf 3 kesimpulan. Oke. Ingat, di paragraf pertama ini itu biasanya awal teks itu berfungsi sebagai paragraf pembuka. Nah, di dalam deretan penjelas itu bagian isi dari teks eksplanasi, di mana berisi uraian dan penjelasan. Lebih rinci mengenai proses dari peristiwa pembuatan kombinasi apa? Huruf acak pada komputer atau laptop. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulannya akhirnya kombinasi acak itu ternyata dipakai sampai saat ini. Ya. Oke. Lalu yang C. Yang C ini ide pokoknya tiap paragraf, ya. Yuk kita lihat. Nah, ketika Ibu membuatkan ide pokoknya secara tertulis, kalian silakan membuatnya dengan peta pikiran, mapping, ya. Lalu yang C, paragraf pertama. Ide pokoknya apa? Iya, betul. Komputer atau laptop menjadi alat yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Lalu, paragraf kedua. Apa paragraf keduanya? Iya, Christopher. Nah, Christopher siapa ini? Ya, kita lihat di paragraf kedua, Christopher Latham Solos menciptakan mesin tik. Dan membuat, nah ini dia, dan membuat tombol huruf di keyboard. Nah, ini yang kita pakai saat ini ya. Keyboard tersusun acak. Ya. Ternyata kalau disusun secara berurutan, ternyata ininya apa? Mouse-nya itu zaman dulu kan masih pakai gitu ya, teman-teman. Nyangkut-nyangkut. Ketika dia acak tidak. Ya, sampai sekarang akhirnya kita pakai ya, teman-teman ya. Handphone, ya kan? iPad, tablet, semua susunannya acak. Yuk kita lanjut lagi paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiga. Iya. Apa?
kombinasi huruf acak ya digunakan hingga saat ini ya. Kombinasi huruf acak ya pada keyboard standar standar digunakan digunakan pada semua komputer hingga saat ini. Laptop Ibu Rika pun Ibu Rika pakai yang acak ya, meskipun ada bahasa Mandarinnya juga ya. Yuk kita lanjut sekarang nomor 4 ya. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Yuk kita lanjut ya nomor 4. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Nomor 4. Sebentar ya. Oke, yuk kita baca nomor 4. Indonesia memang mempunyai beragam tempat wisata terbaik. Namun hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa jika dunia tidak tahu apa yang dimiliki oleh Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi ini patut disyukuri. Hal ini berdampak pada kemudahan dalam memperoleh informasi kebudayaan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia dapat dikenal dan menarik minat wisatawan asing untuk mempelajari dan datang ke Indonesia. Dengan keberadaan wisatawan asing, sektor pariwisata akan berimbas pada sektor lainnya. Misalnya, peningkatan yang terjadi pada sektor perekonomian masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah wisata akan mendapatkan mata pencarian baru dengan berjualan kuliner khas, menyediakan jasa, dan lain-lainnya. Negara pun akan memperoleh devisa karena kunjungan wisatawan mancanegara ini. Apa peran teknologi informasi dalam kebudayaan Indonesia? Apa perannya? Iya, benar ya. Peran teknologi itu ya. Yuk kita langsung tulis ya, teman-teman. 4. Perannya adalah kebudayaan Indonesia dapat dikenal. Ketinggalan 1. Ya, kebudayaan Indonesia dapat dikenal dan menarik minat wisatawan untuk mempelajari dan datang ke Indonesia. Lalu yang B. Apa saja sektor yang mendapatkan imbas dari keberadaan wisatawan asing? Jelas ya. Sektor adanya peningkatan
Ya. Di sini adanya peningkatan pada sektor perekonomian masyarakat. Adanya peningkatan ya pada sektor perekonomian masyarakat setempat ya, masyarakat aja. Mengapa? Aduh, ini sektornya otomatis ya teman-teman. Sektor tuh sudah Ibu perbaiki, ternyata type-nya itu dalam bahasa Inggris. Jadi yang betul adalah pakai K, sektor. Ya. Bagaimana perekonomian masyarakat meningkat dengan adanya wisatawan asing? Tuliskan alasannya. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di daerah wisata akan mendapat mata pencarian, ya. Terus bisa berjualan kuliner khas, menyediakan jasa, ya kan? Akhirnya dengan banyaknya datangnya wisatawan asing ke Indonesia, menambah devisa karena kunjungan wisatawan mancanegara ini, ya. Oke, bagaimana? Yuk tuliskan alasanmu. Ya, mari kita tulis masyarakat. Oh ya, sebentar dulu. Ini C ya. C. Masyarakat yang tinggal di daerah wisata akan mendapatkan mata pencarian baru dengan berjualan kuliner khas. Terus menyediakan jasa, ya. Menyediakan dan lain-lain. Karena tanpa masyarakat lokal, ya, tanpa masyarakat lokal atau setempat, maka wisatawan mancanegara tidak dapat berwisata sendiri ya teman-teman. Diri dan dapat merasakan suasana atau keadaan setempat secara alami. Kalian bisa menuliskan sendiri ya dengan kata-kata kalian ya. Ya, kita lanjut nomor 5 ya teman-teman. Perhatikan formulir berikut. Maaf ya. Formulir pengajuan kredit Koperasi Usaha Dharma. Nama pemilik Darwis, usaha rumah makan Padang,
Alamat usaha Jalan Merpati nomor 23 Jakarta Timur. Nomor telepon 0218888653. Jumlah pinjaman 10 juta rupiah. Lama angsuran 12 bulan. Dengan ini memohon pinjaman kredit berjangka sejumlah uang yang tertera di atas dan menyanggupi untuk menyelesaikan pinjaman ini sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pihak peminjam tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, pihak pemberi kredit berhak memberikan sanksi sesuai perjanjian. Jakarta, 3 Mei 2018, Ketua Koperasi Ilham, pemohon Darwis. Nah, sanksi itu hukuman ya teman-teman. Jadi jika kita meminjam uang di koperasi, maka kita harus membayarnya secara tepat waktu. Sanksi itu bisa berupa bunga berjalan. Bisa juga mengambil, jika sudah berapa bulan tidak bayar, maka dia akan mengambil atau memberikan surat teguran untuk segera melunasi. Nah, oke. Nomor 5. Apa fungsi dari formulir di atas? Fungsinya apa ini? Oke, 5A. Fungsinya fungsi dari formulir di atas adalah formulir pengajuan. Fungsinya formulir pengajuan kredit ya. Mengajukan kredit ke koperasi usaha Dharma. Jadi ketika mau pinjam uang di koperasi, kita harus mengisi formulir ini. Lalu yang B, siapa yang meminjam uang kepada Pak Darwis? Yang meminjamkan, yang memberikan pinjaman. Iya, koperasi usaha Dharma. Yaitu Ketua Koperasi Ilham, Pak Ilham. Lalu yang C, untuk apa Pak Darwis meminjam uang? Untuk apa dia meminjam uang? Untuk usaha rumah makan Padang. Untuk usaha rumah makan Padang. Oke, yang D. Apa yang terjadi jika Pak Darwis tidak menyelesaikan kewajibannya? Baru saja tadi dibahas. Apa? Oke, jika dia tidak menyelesaikan kewajibannya, maka Pak Darwis ya, Pak Darwis akan diberikan sanksi dari pihak pemberi kredit. Oke. Gimana? Sudah selesai? Silakan kalian catat, kalian tulis jawabannya dengan tulisan yang rapi di buku tulis bahasa Indonesia. Baik, cukup sekian pembelajaran kita di siang hari ini. Salam sehat selalu dan selamat menyambut hari Natal. Ya, nanti malam
bagi teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik, jangan lupa untuk beribadah, mengikuti misa malam kudus nanti. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi hari Senin. Selamat Hari Natal teman-teman, Tuhan memberkati.